Kapal induk Abraham Lincoln kembali menjadi target serangan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kapal tersebut diserang dengan 4 rudal jelajah Hadar 380 di Samudra Hindia bagian utara. Meski demikian, belum ada penjelasan mengenai kerusakan yang disebabkan oleh serangan IRGC. Angkatan Laut Garda Revolusi menyebut serangan dilakukan sejak subuh hari ini, Jumat 3 April 2026. Senjata yang digunakan mulai dari rudal balistik, rudal jelajah hadir, dan pesawat tak berawak. Target-targetnya seperti militer dan struktural milik Amerika Serikat dan Israel di negara-negara Teluk. Tanya itu tempat berkumpul rahasia bagi para insinyur penerbangan dan pilot tempur Amerika Serikat di luar salah satu pangkalan di Uni Emirat Arab menjadi sasaran. Lokasi rahasia tersebut diserang dengan rudal balistik berpresisi tinggi. Diperkirakan serangan ini menyebabkan banyaknya korban luka maupun tewas. Hal ini terlihat dari banyaknya pergerakan ambulans yang padat di lokasi kejadian. Pada tahap selanjutnya, serangan dilakukan terhadap unit pesawat tak berawak Amerika MH-1 di pangkalan Ali Al-Salem di Kuwait. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui bahwa kapal induk Amerika Serikat USS Gerald R. Ford diserang. Kapal tersebut langsung mundur menyelamatkan diri. Serangan disebut dilakukan oleh pasukan Iran di Laut Merah. Trump menyebut serangan terjadi secara terkoordinasi yang lantas menggambarkannya sebagai situasi serius. Menurut Trump, kapal diserang dari berbagai arah. Kurang lebih serangan disebut datang dari 17 titik berbeda. Ia juga mengutip keterangan komandan di kapal yang menyebut situasi saat itu disebut sangat genting. Setelah insiden, kapal dilaporkan mengalami kebakaran dan ratusan awak terdampak akibat menghirup asap. Kapal induk tersebut kemudian ditarik dari wilayah operasi dan saat ini menjalani perbaikan di kawasan Eropa. Insiden ini menambah ketegangan dalam konflik kawasan, terutama antara Iran, Amerika Serikat, dan sekutunya. Iran mengklaim berhasil menghancurkan 2 jenis pesawat Amerika Serikat, adapun 2 armada itu yakni pesawat pengintai awak dan pesawat tanker Washington. 2 pesawat Amerika Serikat berhasil dibombardir menggunakan drone Aras-2 milik Iran. Hal itu diumumkan Angkatan Darat Iran pada Rabu 1 April 2026. Iran mengklaim pesawat nirawak Aras-2 menghantam pesawat pengintai dan pesawat tanker Amerika Serikat. Adapun serangan itu diluncurkan saat 2 armada Amerika Serikat ditempatkan di Bandara Ben Gurion, Israel. Drone Aras-2 juga menargetkan lokasi radar untuk mendeteksi dan pelacakan rudal serta drone tempur. Selain itu, pesawat nirawak Iran juga menargetkan peperangan elektronik yang melawan drone tempur di Uni Emirat Arab. Perlu diketahui, drone Aras-2 memiliki jangkauan operasional sekira 2.000 km. Sebelumnya, Iran mengklaim telah menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di negara kawasan. Serangan Iran mengakibatkan kerusakan serius pada pusat militer tersebut hingga mengganggu operasi tempur. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan membombardir Iran hingga kembali ke zaman batu. Terkait ancaman tersebut, Iran tak takut hingga melayangkan ancaman balik. Iran mengklaim memiliki gudang senjata yang tersembunyi. Ancaman balik itu disampaikan juru bicara militer Iran, Letnan Kolonel Ibrahim Solfagari pada Kamis 2 April. Ia menanggapi pernyataan Trump yang berisi ancaman untuk Teheran. Ibrahim Solfagari menegaskan Iran menyimpan persediaan senjata dan amunisi yang tersembunyi. Pihaknya menyebut situs-situs yang ditargetkan Amerika Serikat selama ini merupakan target yang tidak signifikan. Pasalnya, Iran disebut memproduksi militer strategis di lokasi yang tersembunyi hingga tidak bisa dijangkau Amerika Serikat. Pernyataan senada disampaikan Komando Operasional Militer Qatam Al-Anbiya yang menegaskan militer Iran bersumpah akan melakukan serangan penghancuran terhadap Amerika Serikat dan Israel. Diketahui dalam pernyataannya pada Rabu 1 April malam, Trump menyebut perang melawan Iran hampir tercapai. Trump mengatakan tujuan-tujuan Amerika Serikat juga hampir tercapai. Lantas ia mengancam akan menyerang Iran hingga membuatnya kembali ke zaman batu. We've done actually much better than I thought, but we had to take that little journey to Iran to get rid of this horrible threat. With our historic tax cuts, where people are just now talking about receiving larger refunds than they ever thought possible. They are getting so much more money than they thought. That's from the great, big, beautiful bill. Our economy is strong and improving by the day, and it will soon be roaring back like never before. It will top the levels that it was a month ago. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved.
Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong.